Oke, kalau teman-teman yang sedang mempersiapkan beasiswa LPDP, pada kesempatan ini kita akan mereview kembali salah satu esai. Em, Hari ini kita akan belajar tentang atau mereview esai tentang ekonomi, jurusan ekonomi atau yang masuk ke jurusan pasar modal. Dan ini adalah bagian dari, kalau tidak salah ya, tapi boleh dicek nanti, yaitu jurusan pendukung STEM, bagian dari proses digitalisasi. Oke, kita akan coba mulai reviewnya. Ini merupakan series yang kedua ya, episode kedua. Oke, sudah kelihatan? Baik, eh di essay ini kita akan coba scan dulu secara umum. Ini udah ada beberapa coretan yang saya bikin. Baik, kita akan coba mulai membahasnya step by step. Di sini esainya udah ada judul. Ini sangat bagus untuk mempermudah pihak LPDP mengetahui ataupun reviewer mengetahui secara umum apa yang dibahas. Dari video online ke pasar modal, peran digitalisasi dalam membuka peluang investasi Gen Z Kelurahan Lembo. Oke, kalau seandainya pada level LPDP, setidaknya usahakan kita nggak masuk ke level kelurahan. Itu usul saya sih. Usahakan minimal pada level kabupaten. Karena kalau kelurahan itu relatif sempit, apalagi ketika udah masuk ke ini ya, spesifik kelompok atau social group, yaitu Gen Z kayak gitu. Oke, lanjut. Di sini udah dikasih pembuka. Digitalisasi pasar modal membuka peluang investasi inklusif. Sekaligus memperkuat literasi keuangan di era digital. Nah, di sini sebenarnya apa namanya? Di sini sebenarnya ini udah bagus. Cuman ini nggak dikasih tahu sumbernya dari mana. Ungkapannya itu siapa yang nyebutin. Kalau seandainya ada yang ngungkepin dan itu adalah seorang expert, maka itu akan menjadi penguat kayak gitu ya. Misalkan ungkapan sama siapa, pejabat siapa kayak gitu. Itu akan jauh lebih powerful kayak gitu dalam hook di awal seperti ini. Kemudian, oke pembukaannya udah bagus. Kemudian diawali dengan cerita. Kalau ngelihat dari esai ini, kemungkinan ini bukan merupakan personal statement, tapi apa namanya esai kontribusi ya. Belum ada. Oke, di sini penjelasan tentang pengalaman hidup cukup ya relatif cukup banyak. Namun saya menyarankan memilih pengalaman hidup yang berhubungan dengan apa namanya yang berhubungan dengan pasar modal. Kalau seandainya kakak fokus ke pasar modal, misal kalau saya berhubungan sama pendidikan, maka pengalaman hidup yang saya angkat itu tuh fokus ke pengalaman hidup kayak gitu. Jadi misalkan di sini pendidikan dan literasi keuangan merupakan instrumen untuk memutus rantai kerentanan sosial. Di sini tuh tentang apa dan bagaimana kayak gitu, instrumen yang pernah dialamin sejak kecil dan apa yang udah dilakukan kayak gitu. Itu akan lebih convincing. Oke, kita lihat bahwa saya tumbuh di Kelurahan Lembo, Kecamatan Talo, dan melihat langsung bagaimana keterbatasan akses informasi serta kurangnya literasi keuangan, serta seringkali membuat masyarakat, terutama Gen Z, rentan mengambil keputusan ekonomi yang berisiko. Kesadaran ini, oke. Ini sebenarnya bagus. Memang faktanya adalah banyak yang ingin cepat kaya kayak gitu ya, ingin cepat sukses kayak gitu dengan mengikuti satu kalau nggak judi online, biasanya kripto kayak gitu dan sejenisnya, ataupun trading yang tidak memiliki fondasi yang kuat kayak gitu, sehingga terjadi banyak apa namanya kehilangan atau loss.
Nah, di sini kalau kakak bisa ngasihkan data, berapa banyak data orang-orang yang menjadi korban kayak gitu. Kan sekarang lagi ada tren tuh beberapa korban, nanti coba dicek ya, yang berhubungan sama trading, atau yang melakukan korban untuk ya, kripto atau sebagainya kayak gitu. Atau bentuk investasi lain, atau juga masalah investasi pasar modal yang sekarang lagi anjlok ya, kondisinya. Nah, di sini kakak yang punya essay ini bisa coba mengangkat data-data tersebut untuk nunjukin bahwa em, di sini tuh kesadaran tentang hal tersebut itu tuh penting. Kayak gitu. Pengalaman ini menyadarkan bahwa literasi pasar modal bukan cuma alat peningkatan pendapatan, tapi juga bagian dari ekosistem STEM. Oke, catatan bagus, udah bisa masukkan ke STEM. Dan tapi nanti harus dijelasin kenapa itu relate sama STEM ya, dari aspek apanya. Oke, pengalaman visi misi saya berkontribusi dalam peningkatan literasi pemanfaatan pasar modal eh, sebagai sarana pemberdayaan generasi muda di Kelurahan Lombok, agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi tapi juga aktor cerdas, kritis, berdaya, dan mendukung pengembangan nasional. Oke, kesadaran yang penting akan ilmu ini, oke, pengalaman ini udah bagus. Kemudian di sini di organisasi saya terlibat langsung dengan realitas para Gen Z yang hidup di era digital namun belum sepenuhnya mampu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengambil keputusan, terutama mengambil peran sebagai penggagas literasi keuangan. Oh ya, saya mengambil peran sebagai penggagas literasi keuangan dalam komunitas tersebut melalui ruang kecil. Saya bekerja sama dengan pihak sekuritas yang melibatkan 5 sampai 10 Gen Z dalam setiap pertemuan yang memperkenalkan konsep pasar. Oke, serta pemanfaatan digital pasar modal. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara sederhana. Oke, kegiatan ini juga berdampak. Oke, hmm, ini agak sedikit unik. Kantor Bursa Efek Indonesia tuh di mana? Sedangkan ceritanya itu tuh apa namanya? Ini kegiatannya di Makassar ya. Nanti coba eh saya nggak tahu kalau seandainya kantor Bursa Efek Indonesianya ada di sana. Salah satu cabangnya mungkin, nah itu dijelasin di sini supaya tidak apa ya, tidak tidak misinformasi kayak gitu, kerancuan informasi. Kemudian di sini kegiatan ini berdampak terlihat dari perubahan pola pikir, terutama yang menghindari judi online, membedakan investasi dan investasi produktif dan tidak produktif, menghindari budaya fear of missing atau FOMO. Oke, udah bagus sih untuk argumen di bagian ini. Tetapi menjadi pintu masuk untuk memperkenalkan teknologi secara alami sehingga Gen Z tidak hanya menjadi pengguna aplikasi tapi juga sebagai individu yang sadar. Oke, di sini kayak terjadi pengulangan lagi. Kalau seandainya ada sebuah konklusi yang memberikan penekanan, ada dua pilihan. Yang pertama memberikan informasi yang baru, yang kedua itu memperkuat dengan menggunakan statement tapi diparaphrasing. Jadi dirubah kalimatnya menjadi kalimat yang berbeda. Jadi kalau seandainya terjadi pengulangan, itu agak kurang nyaman ketika nanti dibaca. Ke depan saya menargetkan pengembangan karir sebagai profesional. Cuman di sini eh, kakak masih belum menjelaskan tentang karir kakak sekarang, pekerjaannya. Jadi usahakan kalau seandainya ada dijelasin kayak gitu, supaya bisa nunjukin relevansinya. Namun kalau seandainya in case karena fresh graduate, belum kayak gitu, apa yang udah disampaikan di sini sebenarnya udah cukup karena nunjukin relevansi dengan apa yang udah dilakukan. Oke, kedepannya saya menargetkan, oke, kajian. Ini rencana jangka panjang ya. Oke,
Di sini misalnya kondisi tersebut menegaskan di sini coba ya. Hal ini diperkuat oleh data Otoritas Jasa Keuangan yang menunjukkan tingkat literasi keuangan Gen Z sebesar 44,04%, lebih rendah 3% dibandingkan generasi milenial, dan masih berada di bawah ambang batas 60% dalam kategori rendah. Kondisi ini, kondisi tersebut menegaskan urgensi pengembangan sumber daya manusia yang mengintegrasikan ilmu manajemen, teknologi, pendekatan STEM, menurun pengambilan keputusan finansial. Am, di sini coba diperjelas tentang ini kan, apa aja yang dimaksud dengan teknologi, apa aja nama istilah yang disebut dengan manajemen, apa aja yang dimaksud dengan pendekatan STEM, kayak gitu. um, Apa aja yang disebut dengan inklusif itu coba diperjelas ya, karena ini masih menggunakan bahasa normatif. Contoh tuh kayak gini, teknologi digital yang dimaksud tuh apa? Apakah apps misalkan, apakah eh, data fluktuasi bursa efek misalkan ya, atau apapun kayak gitu yang emang real biasanya dipakai di pasar modal. Oke, jadi yang itu yang pertama. Di apa namanya, di breakdown ataupun diperjelas kayak gitu. Sehingga lebih mudah untuk nunjukin realnya apa. Kemudian itu cuma pendapat saya sih. Akses aplikasi investasi informasi keuangan digital cukup mudah tapi belum disertai dengan oh ini udah ada pembinaan literasi terstruktur. Akibatnya banyak pemuda oke udah. Ini terulang lagi masalah FOMO. Apa namanya, masuk ke pasar modal tanpa pemahaman kayak gitu. Bisa nanti coba di paraphrasing ya supaya tidak terjadi pengulangan kata. Kemudian di sini eh, kalau saya mau masukkan tentang investasi ilegal, judi online kayak gitu, em, dikasihkan data berapa banyak Gen Z yang atau Gen Z yang udah menjadi korban. Kayaknya udah banyak sih. Apalagi kalau nggak salah data terkait dengan judi online itu kan transaksinya gede banget. Bisa disebutin kayak gitu. Daripada transaksinya ngumpul di tempat yang sifatnya ilegal, idealnya ngumpulnya di tempatnya yang legal, yang udah diawasi sama OJK misalkan ya. Oke, di sini eh, keresahan itulah, oke, dari keresahan itulah saya terdorong untuk bertindak. Saya percaya bahwa untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan Gen Z diperlukan solusi pendampingan yang fokus pada penguatan kapasitas. Hmm, eh, ada misi informasi yang harus coba dijelasin di sini, yaitu apakah kakak udah masuk ke pasar modal? Apakah kakak udah menjadi investor kayak gitu? Kalau seandainya sudah, dijelasin bahwa keuntungan ataupun kelebihan yang dialami dengan pasar modal itu apa, sehingga Gen Z itu tuh perlu juga untuk masuk ke pasar modal. Kalau enggak, untuk kebutuhan Gen Z masuk pasar modal itu untuk apa? Itu yang masih masih nunjukin urgensinya masih belum clear di sini. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke rencana studi ya. Ini pemilihan universitasnya udah tepat, jurusannya udah bagus juga, kurikulum, fasilitas dan kurikulumnya udah dijelasin. Kemudian beberapa mata kuliah udah disebutin juga. Mm-mm. Kemudian di sini yaitu yang belum ada adalah rencana kegiatan non akademiknya. Di sini harusnya ada kegiatan non akademik ya idealnya. Yang relevan dengan pasar modal kalau seandainya ada. Kemudian di sini tentang apa namanya, rencana kontribusinya udah ditulis dengan baik. Tinggal masalahnya adalah kayak gini. Rencana kontribusi yang dibahas di sini itu adalah rencana kontribusi kakak kayak gitu ya, dengan fokus kepada kontribusinya aja. Jadi apa yang akan kakak berikan? Membangun jejaring apa namanya?
membangun ataupun meningkatkan literasi keuangan misalkan berbasis pasar modal. Cuman di sini belum dijelasin untungnya buat kakak apa kayak gitu. Untungnya baik secara finansial ataupun secara moral atau untung yang lain kayak gitu ya. Yang harus dijelasin secara clear kayak gitu. Kalau seandainya membangun sebuah, saya nggak tahu kalau seandainya pasar modal tuh apakah kalau seandainya membangun literasi itu tuh bisa jadi broker atau sejenisnya yang bisa punya untung juga buat kakak bukan cuma dari aspek memberikan informasi pendampingan tapi nggak memiliki dampak ke kakak secara pribadi kayak gitu. Dan itu akan selalu menjadi pertanyaan bukan hanya nanti di penulisan esai itu harus dijelaskan, tapi itu juga akan menjadi pertanyaan saat wawancara nanti sehingga apa yang ditulis di esai itu akan bisa diperkuat ketika nanti wawancara ya. Kalau seandainya di sini tidak ada informasi tersebut, pas wawancara kita nggak sulit untuk memberikan informasi tambahan kalau seandainya hal tersebut em, tidak clear yang ada di sini, yang ada di esai. Oke, kurang lebih kayak gitu untuk ini untuk reviewnya. Em, Hal yang bisa saya kasihkan masukan yang pertama adalah argumen yang dibangun masih belum begitu kuat. Terutama dari aspek kenapa Gen Z itu harus masuk pasar modal. Misalkan contoh kayak gini ya, apakah secara income Gen Z itu tuh masuk ke pasar modal, untungnya buat apa bagi mereka? Misalkan contohnya untungnya itu untuk kebutuhan pensiun atau hari tua misalkan. Yang kedua, eh, mereka misalkan pendapatannya itu tuh udah bagus sekarang kayak gitu. Namun mereka secara ekonomi nggak memiliki planning keuangan. Kalau seandainya hal planning keuangan itu nggak di planning dengan baik, mayoritas Gen Z mengalami hal tersebut. Nanti dampak negatifnya apa ketika mereka udah tua? Misalkan jadi beban ataupun apa namanya yang jenis cari data contoh clearnya kayak gitu ya dari beberapa negara berkembang atau negara yang nggak berkembang terutama dari aspek ketika sudah memasuki usia lanjut kayak gitu. Carilah sisi-sisi urgency yang lebih kuat kayak itu untuk ngebangun argumen ini sehingga itu penting buat dilakukan sekarang. Kedua, penyajian data yang sifatnya masih normatif dan general. Nggak ada data yang nunjukin secara kuat kayak gitu untuk nunjukin bahwa Gen Z itu tuh butuh tentang investasi. Sebagai contoh kayak gini. Misalkan mayoritas Gen Z itu ingin kaya instan dengan cara mereka judi online misalkan ya ataupun tapi itu butuh data berapa banyak yang terlibat kayak gitu ya dan dari berapa banyak yang terlibat itu berapa banyak yang menjadi victim kayak gitu. Dengan akumulasi keuangan transaksi berapa sehingga kita bisa melihat bahwa oh ternyata mereka memiliki uang yang banyak tapi salah jalur kayak gitu. Untuk menolongnya butuhnya literasi tentang pasar modal. Oke, good luck. Itu yang bisa coba saya bagi pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi semua yang menonton. Oke, good luck.